Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasah wa min sairi buldanil mu'minina 'amah ya rabbal alamin. Amma ba'du, para santri Reva Islami, khususnya kelas yang baru ya, kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Reva Islami. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, barangkali ada yang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri semua yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian atau semuanya sudah tahu bahwa salah satu kitab yang akan kita kaji di Madrasah Tsanawiyah Reva Islami adalah kitab Bulughul Maram. Nah, nama kitabnya Bulughul Maram. Nah, ini mungkin perlu diperkenalkan sekilas tentang kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kitab hadis. Jadi isinya itu hadis-hadis yang berisi tema-temanya itu tema-tema fikih. Nah, jadi nanti wudhu misalkan, hadis-hadisnya tentang wudhu, kemudian nanti bab sholat, hadis-hadis tentang sholat, di situ kita pelajari. Nama kitabnya adalah kitab Bulughul Maram. Nama lengkapnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, yang menyusun, yang penulisnya itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin sering dengar juga nama ini, ulama besar, dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkapnya itu Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Asqalani itu nisbat kepada kota Askelon. Ada nama kota Askelon, itu kota yang merupakan kampung leluhur daripada Imam Ibnu Hajar ini. Beliau sendiri lahir di Mesir dan wafat di Mesir, tapi masih menisbatkan dirinya ke kota Askelon yang merupakan kota nenek moyangnya. Ini kalau sekarang itu kota Askelon, kalau dulu kan dia masuk wilayah Palestina, termasuk negeri Muslim, bagian dari negara atau bangsa Palestina. Nah, tetapi semenjak Israel datang menjajah Palestina, kota Askelon sekarang sudah masuk ke dalam wilayah Israel, masuk menjadi bagian dari wilayah yang sudah dicaplok oleh Israel. Ya, kita doakan mudah-mudahan kelak kota Askelon kembali ke pangkuan kaum muslimin, kembali ke wilayah negara Palestina. Nah, nama kitabnya sendiri oleh Imam Ibnu Hajar ini dinamai kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram, bulugh artinya sampai, al-maram artinya maram tujuan. Jadi Bulughul Maram artinya sampai ke tujuan. Lalu tujuan apa yang dimaksud? Nah, seperti nama lengkapnya,
Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram sampai ke tujuan. Tujuan apa? Min adillatil ahkam. Dari dalil-dalil al-ahkam, hukum-hukum di dalam agama Islam ini. Jadi maksudnya kita wudhu kok begini, apa dalilnya? Nah, kalau mau tahu dalil-dalil tentang wudhu, maka bukalah kitab ini, maka ketemu itu hadis-hadis tentang wudhu. Untuk sholat misalkan, sholat kok begini, ini apa dasarnya, apa dalilnya? Nah, bagi yang punya tujuan pengen mencari dalil dari amaliyah sholat, maka bisa dibuka di kitab Bulughul Maram ini, akan ketemu semua dalil-dalil tentang sholat. Begitu juga puasa, haji, zakat dan seterusnya. Kalau nyari dalilnya, maka silakan buka di kitab Bulughul Maram ini, maka insya Allah akan ketemu semua. Nah, itu sekilas tentang kitab Bulughul Maram. Namanya Bulughul Maram, nama lengkapnya Bulughul Maram min adillatil ahkam. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, mungkin kita baca satu atau dua hadis. Yang pertama di kitab Bulughul Maram ini. Ini kitab Bulughul Maram memang adalah merupakan kitab hadis, tetapi pembagian bab-babnya itu, urutannya itu sesuai dengan urutan pembahasan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kalau kita buka seluruh kitab fikih itu, maka semuanya bab yang pertama yang dibahas itu adalah bab apa? Bab toharoh, bab tentang bersuci. Nah, di sini di kitab Bulughul Maram itu sama urutan babnya. Yang pertama adalah tentang toharoh, tentang bersuci. Nah, ini artinya memang agama Islam kita ini memang didasari di atas kesucian. Nah, buka kitab fikih Islam manapun, pasti yang dibahas pertama kali adalah kitab Toharoh, kitab tentang bersuci. Nah, termasuk di dalam kitab Bulughul Maram ini, yang pertama adalah kitab Toharoh, kitab tentang kesucian atau bersuci. Nah, di dalam kitab Toharoh ada beberapa bab. Yang pertama yang dibahas adalah babul miyah. Nah, bab tentang al-miyah, air-air. Nah, al-miyah ini yang pernah belajar bahasa Arab tentu tahu, dalam bahasa Arab ada kata yang mufrad, tunggal, ada kata yang jamak, bentuknya banyak. Nah, untuk al-miyah ini bentuk jamak. Nah, makanya air-air atau macam-macam air. Untuk bentuk mufradnya itu adalah al-ma'u. Nah, al-ma'u itu bentuk tunggal, jamaknya al-miyahu. Nanti bisa dipelajari di pelajaran bahasa Arab, khususnya nahwu shorof, nanti akan dipelajari juga oleh antum semua di Rifah Islami. Baik, kita baca mungkin satu hadis di bab tentang al-miyah, bab tentang air ini. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah. Nah, hadis yang pertama di dalam bab
tentang macam-macam air ini, mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa secara garis besar, secara global, nanti rinciannya kita bahas lebih lanjut. Secara global air itu ada 3 macam. Ada air tohur, ada air tohir, ada air najis. Nah, air tohur itu air yang suci mensucikan. Nah, atau istilah lainnya air mutlak. Contohnya air hujan, air sumur, air sungai yang masih bersih, air laut. Ini air yang tohur, suci mensucikan. Airnya suci, terus bisa kita gunakan untuk bersuci. Kita gunakan untuk wudhu, kita gunakan untuk mandi. Nah, ini namanya air tohur. Yang kedua, air tohir. Air tohir itu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, airnya suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Misalkan air kelapa, es degan itu suci, tapi apakah digunakan untuk wudhu? Tidak. Diminum. Nah, dan seterusnya, es teh, wedang kopi dan seterusnya itu suci, tapi tidak digunakan untuk wudhu, tidak digunakan untuk mandi. Itu yang namanya tohir, suci saja tapi tidak mensucikan. Nah, yang ketiga adalah air najis. Nah, najis dia sendiri najis, kotor, dan tentu saja tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dirinya kotor dan tidak bisa tentunya untuk bersuci. Nah, tidak suci dan tidak mensucikan. Itu air najis. Jadi secara garis besar ada 3 tadi. Baik, untuk hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti kalau ketemu di kelas, insya Allah kita akan bahas lebih detail siapa Abu Hurairah dan seterusnya. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai al-bahr. Sudah masuk bahasa Indonesia ya. Al-bahri. Apa artinya? Bahari. Dalam bahasa Indonesia ada wisata bahari Lamongan, WBL. Itu dari bahasa Arab. Al-bahri artinya laut. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang laut, beliau bersabda, huwa tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu tohuru ma'uhu. Apa tadi tohur? Suci mensucikan, ma'uhu. Jadi laut itu airnya statusnya tohur, dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci, boleh digunakan wudhu, mandi dan seterusnya. Bahkan kata Nabi, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Bahkan bangkai laut, bangkai binatang laut itu halal. Beda dengan bangkai binatang darat, itu haram ya. Bangkai kambing, bangkai sapi, kalau mati tanpa disembelih secara syar'i kan haram. Tapi kalau binatang laut, meskipun kita nemu ikan mati di air, tidak apa-apa, diambil kemudian dimasak, meskipun kita nemunya sudah mati. Tapi asli bangkai binatang air, bukan bangkai binatang yang kecebur air ya. Tapi asli ikan dan kawan-kawan. Nanti kalau kita ketemu di pesantren, nanti kita sedikit bahas tentang madhab-madhab dalam fikih Islam. Nanti ada diskusi, nanti anjing laut bagaimana, kuda laut bagaimana, penyu bagaimana, nanti ada diskusinya, kita bahas. Yang pasti kalau ikan, semuanya sepakat ikan itu halal, meskipun
nemu dalam keadaan mati. Yang penting belum rusak ya, belum busuk bangkainya. Akhrajaul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Nah, insyaallah siapa 4 imam ini? Nanti kita sebutkan satu persatu dan kita berkenalan dengan imam-imam hadis ini, imam madhab, imam hadis. Kita akan bahas lebih rinci nanti ketika kita bertemu di pesantren Refa Islami. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat badan kita, sehat iman kita, insyaallah. Sampai di situ dulu. Wa'alafu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha